Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-23 ya daripada kita Fathul Majid ini. Alhamdulillah kita sudah mulai masuk di dalam jaizat fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang kemarin kita sudah tengok pasal apa namanya, ilamul hayawanat dan semuanya itu, as-sawab wal iqab, itu semuanya daripada wajibat. Sekarang kita akan masuk wajibat juga yang penting, yang viral di akhir-akhir ini, yaitu masalah apa namanya, ru'yatullah subhanahu wa ta'ala. Apakah ru'yatullah itu minal jaizat atau minal wajibat? Ya, ini banyak orang masih salah paham di sini. Ya, ini semua ulama kalam mengatakan bahwasanya ru'yatullah subhanahu wa ta'ala itu daripada jaizat. Selama dia itu daripada jaizat, maknanya itu adalah perkara yang dibuat oleh Allah di selain zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya itu adalah perkara yang ada pada zat kita sebagai makhluk. Maknanya ru'yatullah adalah fi'lun min af'alillah kharijun an dzati. Hal ini mesti diketahui dulu, difahami dulu sebelum kita masuk di dalam ru'yatullah. Mumtaz jiddan. Banyak orang, jadi untuk memahami ru'yatullah itu ada beberapa muqaddimah yang mesti kita pahami ya. Yang pertama, ru'yatullah itu adalah nikmat. Dia adalah nikmat yang paling tinggi. Dia adalah nikmat yang paling tinggi daripada nikmat-nikmat surga. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, yang berbuat baik, al-husna, surga, dan ziyadah, lebih daripada surga. Saya rasa ini adalah titik kesepakatan antara jami'ul firaq ya. Cuma setelah itu bagaimana cara mereka untuk mentafsirkan apa itu ru'yatullah. Karena ada beberapa hadis yang sharih, beberapa ayat Al-Quran yang yuthbit kalimat ru'yatullah ini. Cuma akan ada semacam ikhtilaf di dalam ta'yin makna apa itu ru'yatullah. Kelompok-kelompok yang mungkin masih belajar akidah, belum sampai level-level tinggi di dalam ilmu kalam, yang hanya mungkin belajar dalam kitab-kitab basic seperti mungkin Sanusiyah, Jawharatut Tauhid, atau mungkin kitab ini, dia mungkin hanya mengetahui bahwasanya yang namanya ru'yatullah itu ya ketika saya seperti melihat Anda atau Anda melihat di depan saya, itu adalah ru'yah. Cuma ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bila kaifin. Karena ru'yah yang terjadi sehari-hari yang kita lihat, saya lihat Anda lihat pokok, saya lihat kereta, saya lihat rumah, itu semuanya ada semacam muqabalah. Apa itu muqabalah? Muqabalah itu adanya berhadapan-hadapan antara saya dan apa yang saya lihat. Tanpa adanya berhadapan-hadapan, maka di dalam tidak bisa yang terjadi yang namanya melihat. Begitu pula at-tahayyus. At-tahayyus maknanya yang bisa dilihat itu adalah jisim. Tanpa dia itu jisim tidak akan bisa dilihat. Ini kita mesti pahami hal ini ya. Karena itu ahli sunnah yang mengatakan bahwasanya ru'yatullah itu dengan mata, banyak daripada mereka itu mengatakan bahwasanya ru'yatullah itu bila kaifin walan hisar. Tapi apa itu ru'yatullah? Fawadha amrahu ila Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada yang mengkritik, loh, apakah ini ayat mutasyabihat sampai perlu tafwid? Ya ini saya rasa iskalat yang mungkin perlu dijawab ya, perlu dijawab. Akan tetapi tengok bagaimana Syekh Said Foda, bagaimana para ulama mengatakan semacam ini.
ru'yatullah itu bukan melihat seperti saya melihat Anda, akan tetapi dia semacam nisbah. Semacam apa namanya? Nisbah. Bagaimana nisbah itu? Nisbah ketika saya itu melihat, saya itu mengetahui sesuatu. Contohnya dulu itu ketika saya itu di Malaysia, awal-awal di Malaysia itu saya sering mendengar tentang apa itu namanya, nasi lemak. Mendengar tentang apa namanya? Mendengar tentang nasi lemak. Kemudian nasi lemak, saya dengar nasi lemak adalah nasi dengan ada pandan dia dan ada apa itu namanya, santan dan yang lain-lain, ada sos dia. Setelah saya mendengar tentang nasi lemak, saya melihat nasi lemak. Itu nisbah antara saya melihat nasi lemak dan saya hanya mendengar tentang nasi lemak. Jelas antara dua nisbah ini ada semacam perbezaan daripada ilmu yang saya dapatkan tentang nasi lemak. Walaupun ketika saya melihat nasi lemak itu, saya tidak mengetahui hakikat daripada nasi lemak. Nisbah inilah yang diambil sebagai makna ru'yatillah menurut jumhur Asy'ariyah. Minimal dalam kitab-kitab yang sedikit di atas Tuhfatul Murid. Anda kalau tengok di dalam Bidayatul Murid pun ada Nasyani kemarin itu saya tengok ya, tapi tidak sempat saya. Nanti ada di apa namanya, di yang saya share itu ada ya, nih saya share di grup itu tentang nas daripada Hidayatul Murid tentang masalah apa itu hakikat daripada ru'yatullah, yang selalu saya ungkapkan dengan makna ziyadatul ilm. Ziyadatul ilm ini dia adalah nisbah antara apa yang saya dengar atau apa yang saya ketahui melewati definisi, kemudian saya melihatnya dengan mata kepala saya. Oke, itu yang namanya ziyadatul ilm. Nah, ziyadatul ilm ini di dunia itu terjadi melewati mata. Akan tetapi hal ini adalah adat basyariah saja, dengan makna kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk merubah adat basyariah ini dengan makna bahwasanya ziyadatul ilm yang biasanya itu melewati mata, bisa apa tidak Allah menguploadnya langsung, letakkannya langsung pada selain mata, bisa atau tidak. Lah kalau seumpamanya perkara itu bisa, dan itu daripada mungkin ada kenapa ada masalah di situ ya, ini kecuali kalau memang ada orang itu meyakini bahwasanya hubungan antara ziyadatul ilm dan mata itu adalah perkara akliyah. Di sini saya rasa letak kebid'ahan Mu'tazilah di dalam yarbit irtibaton aklian antara ziyadatul ilm dan mesti dengan mata, dan mata mesti dengan tahayus dan muqabalah. Di sini saya rasa ada apa ya? Ada bola daripada Mu'tazilah di mana mereka itu mentafsirkan tentang ru'yatullah mumtazjidan. Jadi inilah yang saya fahami daripada mazhab ahli sunnah, dan apa yang saya fahami ini yanus alaihi katsir minal ulama. Imam Ghazali pun juga sama. Syekh Said Fodan mempunyai risalah khas di dalam masalah ini yang dikenal namanya yang beliau namakan munaqasyat haula mafhumi ru'yatillah bainal madzahib ya. Karena ada kelompok seperti Mu'tazilah Sayyidi Ba'da Qalil yani menafikan ru'yatullah. Begitu pula Wahabi mengisbatkan ru'yatullah. Lalu kita dengan Wahabi pun isbat ru'yatullah, kan tetapi dengan makna yang berbeza. Ada semacam kesamaan usul antara Mu'tazilah dan Mujassimah dan Wahabi di dalam masalah ru'yatullah, walaupun dua-duanya berbeza yakni dengan makna Wahabi mengisbatkan, Wahabi mengisbatkan, Mu'tazilah menafikan. Berbeza di dalam itsbat wa nafi di dalam masalah ru'yatillah, kan tetapi usul alladzi yatamassakuna bihi itu sama. Jadi ada semacam ta'athur atau terpengaruh daripada falasifah pada Mujassimah dan Mu'tazilah di dalam masalah ru'yatullah, yang mana ahli sunnah juga yuthbit ru'yatullah seperti Wahabi, akan tetapi dengan makna yang berbeza seperti Mujassimah. Jadi di dalam masalah ru'yatullah
ada 3 masalah minimal ya yang mesti kita pahami. Yang pertama adalah min haisul jawaz aklan. Apakah ru'yatullah itu mumkinatun aklan dengan makna ziyadatul ilm? Di sini tidak ada perbedaan antara ahli sunnah, mujassimah dan mu'tazilah di dalam jawazu ru'yatillah itu aklan dengan makna ziyadatul ilm. Memang kalau memang maknanya hanya cuma jawaz aklan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mu'tazilah pun mengatakan jaiz aklan, Wahabi pun juga mengatakan jaiz aklan. Akan tetapi walaupun ketiga-tiganya mengatakan hal ini jaiz aklan, akan tetapi Mu'tazilah menafikan makna ini, dan juga Wahabi ya juga menafikan makna ini. Jadi memang masalah kita dengan Mu'tazilah bukan hanya daripada aspek akli saja, akan tetapi daripada wuku syar'an. Yang pertama adalah min haisul jawaz aklan. Apakah boleh terjadi ru'yatullah aklan? Jaiz. Kemudian hal waqa'a fil akhirah, di sini akan terjadi khilaf antara kita dan Mu'tazilah secara khusus, dan kita dengan Wahabiyah dengan makna wuku, tapi wukunya seperti ru'yatullah itu seperti apa. Kemudian setelah itu, ini adalah 2 masail yang kubro di dalam masalah ru'yatillah. Kemudian ada masail yang far'iyah dalam masalah ru'yatullah. Apa itu? Jika memang terjadi ru'yatullah, itu mesti melewati apa? Apakah melewati mata? Apakah melewati muka? Atau melewati jiwa? Atau melewati seluruh badan? Hal-hal semacam ini, wallahu a'lam, saya rasa bukan daripada masail usuliyah. Dengan makna kalau Anda mengatakan melewati mata, ya Anda ahli sunnah. Kalau Anda mengatakan ru'yatullah melewati muka juga, itu adalah ru'yatullah. Itu juga madhab ahli sunnah. Tidak ada masalah, karena usul ahli sunnah mengatakan bahwasanya antara melihat dengan mata itu hanya semacam antara melihat dengan mata itu hanya umur adiyah saja, yang mana Allah boleh rubah bila-bila. Jadi ada 3 masalah minimal dalam level ini, yakni 2 yang pertama wahwa haula jawazuhu aklan wa wuqu'uhu syar'an. Ini masail usuliyah. Sekiranya kalau Anda khilaf di sini, Anda bisa keluar daripada ahli sunnah minimum. Dan yang kedua adalah masail far'iyah. Jadi ketika ada orang itu menafikan atau tidak sepakat melihat itu melewati mata, Anda tidak boleh untuk mengeluarkan dia daripada ahli sunnah. Kenapa? Karena masalah ini adalah masalah far'iyah. Wallahu a'lam. Jayid, sebelum kita mulai membaca daripada Durul Farid ini, better kita baca apa yang sudah saya share di grup ini. Ini adalah apa yang saya tulis ketika sembang kalam yang kedua tentang masalah ru'yatillah, dan saya tulis ini majority saya ambil daripada kitab-kitab basit ya, daripada ilmu kalam seperti Hidayatul Murid, Iqtisad fil I'tiqad, Syarhun Nasafiyah, begitu pula Risalah Khosoh li Syekh Said di dalam membahas masalah ini. Yakni karena saya tulis 7 page ini hanya untuk membuktikan bahwasanya makna ziyadah ilm adalah makna muta'aruf, makna yang biasa diartikan oleh ahli sunnah di dalam makna di dalam makna ru'yah. Itu bukan sesuatu yang keluar atau asing daripada bukan sesuatu yang asing daripada mafhum ahli sunnah. Maknanya bukan sesuatu Mu'tazilah kita ambil kepada ahli sunnah. Seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada saya, akan tetapi mereka lil asaf tidak mempunyai skill yang tinggi di dalam ilmu kalam. Akhirnya setiap apa yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dalam kitab-kitab dasar daripada ilmu kalam, dianggap bahwasanya itu adalah madhab Mu'tazilah. Ayuhat tolabah, bedakan antara perkara ini salah dan perkara ini mengeluarkan Anda daripada ahli sunnah, dan bedakan antara perkara ini mengeluarkan Anda kepada ahli sunnah dan memasukkan Anda kepada Mu'tazilah. 2 hal ini adalah 2 perkara yang berbeza. Jika ada orang menyalahkan saya, cukup Habib antum salah. Tidak perlu sampai mengatakan Anda masuk Mu'tazilah, karena tuduhan semacam ini sangat susah untuk dibuktikan.
Karena yang pertama Anda mesti membuktikan apa yang saya bawa salah. Kemudian salahnya ini adalah salah usuliyah. Kemudian salah usuliyah ini memasukkan saya kepada Mu'tazilah. Mungkin saya salah, tapi bukan salah yang usuliyah. Mungkin saya salah usuliyah, tapi mungkin saya masuk Wahabi. Saya masuk Syiah, saya tidak masuk Mu'tazilah. Jadi orang-orang yang menuduh saya masuk Mu'tazilah, dia mesti membuktikan banyak hal. Sedangkan saya sebagai orang yang dituduh, saya hanya cukup untuk membuktikan bahwasanya mafhum ini ada di dalam ahli sunnah. Apalagi kalau saya bisa untuk membuktikan bahwasanya ini adalah makna hakiki daripada daripada ru'yatullah. Wallahu a'lam. Jadi naqra al-an, naqra daripada makatabtuhu daripada Wuraiqat ini. Bismillahirrahmanirrahim. At-Talib Ali Zainal Abidin Muhammad Bakir As-Saqaf Al-Unwan Bayanu Ba'dil Haifiyat fi Mas'alati Ru'yatillah. Ini saya tidak mengklaim ini adalah semua yang bisa untuk yuktab atau yubayyan di dalam masalah ru'yatillah. Kan tetapi ini hanya beberapa masail yang penting di dalam masalah ru'yatillah yang saya rasa kafin cukup di dalam menjelaskan hakikat daripada masalah ru'yatillah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Falamma kanatil umur al-ghaibiyat la yumkinu darku wuqu'ihi illa minan naqal ba'da tahqiqi ma'nahu minal aql. Bilang ketika yang namanya umurul ghaibiyat, bahwa diantaranya adalah masalah ru'yatillah, tidak bisa Anda itu mengatakan perkara ini waqi'ah syar'an illa setelah Anda mengatakan ini jaizatun aqlan. Karena wuku' syar'an far'u kaunihi jaizan aqlan, maka banyak orang tidak mengetahui antara maqamul jawazul aqli dan maqamul wuqu'ush syar'i. Fakhtalata ala katsirin minan nas hadza lil amran. Banyak ikhtilat daripada orang itu dua perkara ini, walaupun dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu di dalam zaman yang aneh ini ya. Nih, karena saya rasa orang-orang yang mengkritik saya, yakni yang mempunyai gelar-gelar ilmiah atau mungkin mempunyai pondok atau orang yang viral, saya rasa wallahu alam yakni dari apa yang saya tahu daripada kritikan mereka, banyak daripada mereka itu bukan ahlul ilm, yakni bukan ahlul ilm, karena li kalalil adhan wa qillatil miron di dalam masail ulum akliyah. Ulum akliyah ini bukan ilmu-ilmu biasa yang Anda bisa pelajari hanya dengan membaca. Labud mukhalatah, labud khaltul lail bin nahar wa ta'allum hatta fil asfar. Hal-hal semacam ini yang banyak orang yang saya temui itu yafutuhum hadhil asya. Wa minal masail allati yuhtaju ila ziyadati idhahiha lima atharat jadalan fil aunatil akhirah ala wa hiya mas'alatu ru'yatillahi ta'ala fil akhirah. Dan daripada masail-masail yang perlu lebih dijelaskan lagi karena buat viral dan perdebatan, dan insya Allah diskusi antara saya dan tiga orang ini, yakni Biyu Faiz, Asyik Ilahi, dan Maulana Ihsan, insya Allah akan diusahakan untuk terjadi di waktu yang sesuai, yakni untuk kita berempat, yakni untuk membuktikan bahwasanya apakah memang benar mafhum-mafhum ini adalah Mu'tazilah, dan saya membawa mafhum Mu'tazilah selama ini dan saya tidak menyadari itu Mu'tazilah, atau memang mereka salah paham terhadap mazhab Ahlus Sunnah, yakni ala wahya mas'alatu ru'yatillahi fil akhirah. Itu adalah masalah ru'yatullah fil akhirah. Dan li ajli tawdihi hadhil mas'alah wa idahiha balighon wa li ajli tawdihi hadhil mas'alah idahan balighon sa'umahidu li hadhil mas'alah ba'da tamhidah. Dan untuk menjelaskan masalah ini dengan penjelasan yang sangat detail, saya akan umahid. Mana umahid itu aku beri prepare muqaddimah, beberapa muqaddimah. Tamhidul awal idah ba'dil mustalahat. Ada menjelaskan beberapa mustalahat yang berkaitan tentang makna ru'yatillah. Yang pertama adalah istilah ru'yah. Ar-ru'yah idrakul mar'i. Idrak mar'i, yakni Anda mengetahui. Idrak adalah nau' daripada ilmu, semacam ilmu. Anda mengetahui apa yang Anda lihat. Dan idrak ini mempunyai beberapa macam berdasarkan perbedaan kuwan nafsi, kekuatan jiwa Anda. Karena ada kekuatan takhayyul, ada kekuatan tafakkur,
Dan semuanya adalah daripada idrok, berbeda daripada kekuatan yang berbeda. Definisi ru'yah itu sendiri. Yang pertama adalah kalau Anda idrok mar'i bil hasah. Idrok mar'i bil hasah. Idrok Anda mengetahui apa yang Anda lihat dengan panca indera, juga dikatakan itu adalah ru'yah. Dan wa ma yajra majraha, dengan indera atau yang semacam indera. Contohnya dalam Al-Qur'an, la tarawunnal jahim, kamu akan melihat dengan indera Anda neraka, dan kamu akan melihat jahim ainal yakin. Begitu pula di dalam ayat ini, salah ya, wa kuat itu salah, itu wa qauluhu ta'ala. Subhanallah, sudah saya teliti, ada aja yang masih salah ketik, itu masih ada. Subhanallah ya, ini la kamila illallah. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah, dan pada hari kiamat taral ladzina, kamu akan melihat dengan panca indera Anda orang-orang yang berdusta kepada Allah. Dan di dalam ayat yang lain, fasayarallahu amalakum, dibilang fasayarallah, melihat, akan tetapi ini daripada sifatul basar, itu dianggap seperti hasah yang ada pada manusia. Fa innahu mimma ujriya majra ru'yah al-hasah. Ayat ini yujro dianggap seperti ru'yah al-hasah bagi manusia, karena indera bagi Allah itu mustahilah. Cuma ini dianggap seperti kamu yakin melihat orang dengan hasah, Allah pun yakin ketika melihat amal-amal kalian apa yang akan menjadi masir dengan amal-amal kalian itu. Fa innal hasah la tasihhu 'ala Allah, karena panca indera tidak boleh bagi Allah. Dan di ayat yang lain, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, yakni jin akan melihat kalian daripada aspek yang kalian tidak bisa untuk melihat mereka, yaitu dengan panca indera. Dan yang kedua, bil wahmi wa takhayyul, ada kekuatan di dalam jiwa itu, yakni al-quwah mutawahhimah. Hasah ini bilang daripada hawasul batinah, satunya adalah mutawahhimah dan mutakhayyilah. Mutawahhimah itu maknan juz'i, mutakhayyilah itu suratun juz'iyah, yakni dengan sesuatu yang mahsus, surah juz'iyah. Tapi kalau wahm maknan juz'i, ara anna zaidan muntalikun, aku melihat dengan makna atawaham au atakhayyal, bahwasanya Zaid pergi, dan Zaid adalah perkara yang juz'i. Makna ini bisa Anda ungkapkan dengan kata-kata ara. Wa nahwu qaulihi ta'ala walau tara id yatawaffal ladzina kafaru, yakni kalau kamu berhayal, kalau kamu yatawaham, ketika orang-orang yang kafir itu wafat. Dan yang ketiga, bitafakkur, dengan kuwatul mufakkirah, dengan kuat mufakkirah, inni arama la tarawna, yakni anni ufakkir wa a'lam, apa yang tidak aku melihat, apa yang tidak kamu lihat. Jadi dalam masalah tafakkur, ini adalah perkataan iblis, bukan maknanya iblis melihat dengan panca indera dia, tidak. Makna ayat ini adalah iblis aro, kata-kata ru'yah diambil untuk makna atafakkar, aku sudah berpikir apa yang tidak kamu, yakni aku nampak apa yang tak kamu nampak, yakni nampak di sini nampak akli. Di sini ahli sunnah mengatakan bahwasanya asal daripada kata-kata ru'yah itu juga bisa digunakan untuk selain dengan panca indera. Apalagi yang nomor 4, bil akal, ru'yah akliyah, bukan ru'yah bil hasah. Wa ala dzalika qauluhu ta'ala ma kadzabal fuadu ma ra'a, yakni ra'a bil akal, yakni jiwa tidak bohong dengan apa yang dia lihat dengan akalnya. Wa ala dzalika hamala qaulahu ta'ala wa laqad ra'ahu ay akilahu nazlatan ukhra. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya ru'yah juga tidak mesti dengan hasah, tapi juga bisa dengan ru'yatun akliyah. Dan ru'yatun akliyah itu la yastalzimu minhul muqabalah wa tahayyus wal jihah. Dan ru'yatun akliyah boleh maknanya itu adalah ziyadatul ilm. Wa ra'a idza uddiya ila maf'ulaini iqtadha maknal ilm. Dan ketahui di dalam bahasa Arab yang namanya ra'a, kalau dia itu muta'addi kepada dua maf'ul, maknanya adalah mengetahui al-ilm. Contohnya adalah wa yaral ladzina utul ilma. Wa yaral ladzina ay ya'lamuna alladzina utul ilma. Wa qala in tarani ana aqallu minka ay in alimtani in ta'lamani ana aqallu minka.
Wa yajri ara'aita majr akhbaroni fayadkhulu alaihil kaf wa yutruku ta ala halatihi tathniyah wal jama' wa ta'nis wa yusallatu taghayyur alal kaf duna ta qala ara'aitaka hadzal ladzi. Yani kadangkala ara'aita maknanya juga akhbaroni seperti ara'aitaka ai akhbartaka hadzal ladzi. Qul ara'aitukum ara'aital ladzi yanha qul ara'aitum ma tad'un qul ara'aitum in ja'alallahu qul ara'aitum in kana ara'aita id awaina kullu dzalika fihi ma'nat tambih. Kemudian di antara istilah-istilah yang mesti diketahui dalam masalah ru'yatullah ar-ra'yu. Apa itu ar-ra'yu? I'tiqadun nafsi ahadun nakidain an ghalabatid dhon. Dibilang makna ra'yu adalah bagaimana jiwa itu mengetahui atau meyakini salah satu nakidain yang terjadi. Jadi ada iya ada tidak, ini nakidain, tapi Anda meyakini salah satunya rojih dengan ghalabatid dhon. Itu namanya juga aro. Aro, orang ini datang. Orang ini maksudnya saya melihat Iqbal datang. Saya rasa Iqbal datang. Iqbal boleh datang, boleh tidak. Akan tetapi salah satu daripada dua kemungkinan itu saya rasa terjadi. Dan hal ini bisa saya ungkapkan dalam bahasa Arab dengan aro. Wa ala hadza qauluhu yarawnahum mithlaihim ra'yal ain ay yadunnunahum bihasabi muqtada musyahadatil aini mithlaihim. Yani makna ayat ini adalah mereka mengira orang-orang kafir, mengira orang-orang muslim karena berdasarkan apa yang mereka lihat daripada banyaknya pasukan seperti 2 kali lipatnya mereka. Jadi apa yang mereka kira terbina daripada apa yang mereka yakini dan mereka lihat. Jadi makna nadhar, apa itu nadhar? An-nadhar taklipul basar wal basirah. Taklip itu membolak-balik. Basar panca indera, indera melihat, basirah hati. Li idraki syai' wa ru'yatihi, untuk melihat, untuk mengetahui sesuatu dan melihatnya, yakni basirah li idrak wa ru'yah bitaklibil basar. Wa qad yuradu bihi ta'ammul wal fahs. Kadangkala yang namanya nadhar itu maknanya at-ta'ammul. Makna ta'ammul itu tadabbur, sama ta'ammul dan tadabbur. Fahas itu memeriksa dengan teliti. Wa qad yuradu bihil ma'rifatul hasilah ba'dal fahs wa huwa rawiyah. Dan kadangkala yang namanya nadhar itu adalah hasil daripada proses berpikir. Itu juga dikatakan an-nadhar. Yuqalu, jadi yang namanya nadhar imma prosesnya atau hasil daripada proses. Kalau biasanya kalau prosesnya itu dikatakan nadhar bimaknal masdari. Kalau hasil setelah proses itu biasanya an-nadhar bimaknal ismi. Yuqalu nadharta falam tandur. Ai lam tata amal walam tata rawa. Dibilang kamu melihat tapi kamu tidak tata amal, kamu tidak slow, kamu tidak kuat di dalam melihat, ya, tidak detail, tidak teliti di dalam kamu itu berpikir. Wa qauluhu ta'ala kulinduru madza fis samawati wa ta'amalu. Dalam ayat lihatlah unduru ini bukan maknanya Anda lihat, bukan, akan tetapi perhatikan dengan seksama, perhatikan baik-baik apa yang ada di dalam langit-langit ini. Wasti'malu nadhar fil basar aktsaru indal amah. Dan kalau ada orang itu mengatakan nadhar itu dan dia itu orang awam, majority kata-kata nadhar untuk orang awam itu digunakan dengan makna ain. Jadi wasti'malu nadhar fil basar maknanya menggunakan kata-kata nadhar dengan makna melihat dengan indera penglihatan untuk orang awam banyak, akan tapi untuk ahli ilm itu biasanya nadhar dengan basirah, maknanya Anda melihat dengan jiwa Anda. Qala ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Makna basar, qala Ibnu Faris basar alba wasad warra aslan. Dibilang Ibnu Faris ini kamusnya adalah maqayisil lughah. Mu'jam maqayisil lughah. Maqayisil lughah ini saya itu selalu mengatakan bahwasanya maqayisil lughah ini termasuk kamus-kamus yang penting daripada kamus-kamus
yang ada ya. Kenapa? Karena maqayisil lughah ini dia mengembalikan setiap lafaz kepada asal makna kulli. Jadi beliau membedakan mana makna kulli yang asli dengan masodik daripada makna kulli tersebut. Karena banyak sekali kitab-kitab kamus-kamus itu hanya menyebutkan tentang itlaqot. Itlaqot bukan makna kulli ya. Itlaqot adalah bagaimana cara penggunaannya. Cara penggunaannya bukan makna kulli. Contohnya dicontohkan itu seperti ad-dhulum. Ad-dhulum mujawazatul had, dengan makna melampaui batas. Dan melampaui batas itu ditafsirkan dengan mencuri. Mencuri melampaui batas. Berzina melampaui batas. Korupsi melampaui batas. Minum arak melampaui batas. Akan tetapi ini bukan makna asli daripada dhulum, tapi hanya masodik, pemakaian atau itlaqot afrod daripada makna melampaui batas. Begitu pula ketika kita tengok al-basor. Basor katanya Ibnu Faris mempunyai aslan, dua makna asli yang hakiki. Yang pertama adalah al-ilmu bisyai, Anda mengetahui sesuatu. Wal basirah at-turus. Basirah maknanya adalah turus, perisai. Fima yuqal wal basirah al-burhan. Begitu pula basirah juga dengan makna burhan. Wa aslu dzalika kullihi wuduhu syai'. Maknanya semua adalah wuduh. Maknanya an-nadhar atau makna basar semuanya adalah wuduh, jelas. Jelas, kadangkala jelas dengan hati, kadangkala jelas dengan mata atau penglihatan. Wa yuqalu ra'aituhu lamhan basiran ay nadiran bitahdikin syadid. Di dalam bahasa Arab, aku melihatnya dengan lamhan basiran ay aku perhatikan benar-benar. Aku perhatikan. Tahdik maknanya Anda pelototi, kalau bahasa Indonesianya syadid, dengan benar-benar Anda lihat dengan mata dan Anda tak bergerak. Itu namanya tahdik. Wa yuqalu basartu bi syai' idza sirtu bihi basiran alima. Yani kalau dalam bahasa Arab Anda mengatakan basurtu atau basartu bi syai', maknanya adalah aku menjadi sangat ahli dalam bidang ini. Ayo. Wa min hadhihi lamhatil qasirah, ini bukan qasirah tapi apa namanya qasirah. Wa min hadhihi lamhah al-qasirah anna makna ru'yah wan nadhar wal basirah la yajibu an yakuna bil ainil jarihah. Dengan sekejap saja semacam ini kita mengetahui bahwasanya makna basar wan nadhar wal basirah itu tidak mesti dengan panca indera, tidak mesti dengan indera penglihatan, karena bisa dengan akal, bisa dengan tawahum, bisa dengan takhayyul. Dan makna basor ini asluhu wuduhu syai', jelas sesuatu, bukan dengan makna dengan mata. Oke, sekarang at-tamhidus tsani. Setelah kita mengetahui tamhidul awal yang saya jelaskan untuk mengetahui beberapa makna daripada istilahat, tamhid yang kedua apa? Makna ru'yatillahi ta'ala fil akhirah bainal madahib. Apa makna ru'yatullah ta'ala fil akhirah antara madahib? Madahib ini yakni makna ru'yatullah fil akhirah. Dan wallahu alam, yang saya fahami tidak ada perbedaan ya antara ru'yatullah fil akhirah dan ru'yatullah fid dunya. Jadi salah kalau orang-orang itu mengatakan, oh tidak boleh Anda menjadikan bagaimana Nabi melihat Allah dan dengan bagaimana kita melihat Allah nanti di akhirat. Itu dua hal yang berbeda. Lah. Itu semuanya sama. Maknanya kalau anta tutsbit ru'yatullah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, dan Rasul melihat dengan hatinya, dan Rasul melihat dengan jiwanya, maka di akhirat pun juga bisa ru'yatullah itu dengan jiwa. Jadi membezakan antara dua hal ini saya rasa tidak ada dalil yang kuat ya. Apalagi kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang digunakan di dalam hadis dan di dalam ayat semuanya menggunakan lafaz sama ya. Ru'yatullah, ar-ru'ya ilallah, halir Rasul ro'a rabbahu, sama saja ya. Hal-hal semacam ini digunakan dengan lafaz yang sama, dengan takbir yang sama, membezakan antara keduanya wallahu a'lam ya. Saya rasa tidak ada dalil yang kuat untuk membezakan antara untuk membezakan antara keduanya. Wallahu a'lam. Mumtaz jiddan. Suara oke ya, tidak ada masalah ya. Saya cek dulu kejap.
Lupa tadi saya cek. Ayo. Oke, suara oke. Oke. Tengok, ittafaqa ahlu sunnah anna ru'yatullahi ta'ala la yakunu ka ru'yatil makhluk ba'dhum bi ba'dhin. Yani ahli sunnah sepakat bahwasanya kita melihat Allah itu tidak seperti kita melihat satu sama lain. Saya melihat pokok, Anda melihat saya, kambing melihat saya, atau hewan melihat saya. Tidak semacam itu. Itu saya rasa mahalul ittifaq minimal baina ahli sunnah wal jamaah khilafan lil mujassimah. Kenapa? Listihalati dzalika fi haqqillahi ta'ala lima fi ainil makhluk minal mahdudiyah fi jami'i nawahihi walil mahdudiyah fi dzalika. Karena kenapa kok mustahil? Karena di dalam mata makhluk itu ada keterbatasan. Dan jika kita bisa melihat Allah, secara otomatis Allah pun terbatas. Karena Allah bisa dilihat dengan panca indera yang terbatas. Fa bisababi hadza dhahaba ahlu sunnah ila itlaqin akhar min itlaqir ru'yah wa huwa ziyadatul ilm. Karena ini ahli sunnah ahli sunnah berpendapat atau memilih itlaq yang lain, makna yang lain, masodik yang lain daripada masodik ru'yah. Apa itu? Ziyadatul ilm wa yusamma aidan bistikmalil ilm wa ziyadatil idah awil wuduh wa kullu dzalika yuaddi ila ma'nan wahid wa huwa lazimur ru'yah. Yani maknanya adalah bagaimana kita mengetahui tentang kesempurnaan Allah lebih daripada apa yang kita ketahui di dunia. Yani contohnya kita itu mengetahui di dunia lebih kita mengetahui di dunia itu hanya 20 sifat tentang kesempurnaan Allah. Ya memang itu yang hanya bisa kita ketahui daripada Allah di dunia. Yani kemudian di akhirat kelak karena kita mempunyai tubuh yang baru, ada adat basyariah yang baru, kita bisa untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang kesempurnaan Allah lebih daripada apa yang kita ketahui di dunia. Makna ini diungkapkan oleh ahli sunnah dengan makna ziyadatul ilm, istikmalul ilm, ziyadatul idah, ziyadatul wudu, semuanya dalam makna yang sama, bukan makna yang berbeza. Oh, takbirnya berbeza, maknanya berbeza. Tidak, maknanya sama. Apa itu? Semuanya mengisyaratkan kepada lazimur ru'yah, apa yang didapat setelah ru'yah. Karena setelah Anda itu melihat sesuatu, Anda akan bertambah ilmunya. Itu yang namanya lazimur ru'yah. Kadar inilah yang diamik oleh ahli sunnah untuk memaknai ru'yatullah. Wahadal makna nau'un minal idrok. Dan makna ini adalah semacam daripada idrok, mengetahui. Dan idrok adalah nau'un minal ilm. Wahadal makna layak tadi naqsa fi dzatil ilahiyah. Dan makna ini tidak menjadikan zat ilahiyah itu kurang. Kalau kita mengisbatkan melihat seperti saya melihat Anda, ya jelas ada yang namanya kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makna ru'yatillah dengan apa itu namanya? Dengan ziyadatul ilm la yastalzim minhu muqabalah wala tahayyuz wala jihad. Falihada athbata ahlu sunnah hadzal makna fi ru'yatillah. Karena itu ahlu sunnah mengisbatkan makna ini di dalam apa namanya? Di dalam ru'yatullah. Maknanya ru'yatullah adalah ziyadatul idah dan juga ziyadatul ilm. Wa huwa annallaha, hadza huwa makna ru'yatullah inda ahli sunnah. Wa huwa annallaha ta'ala khalaqa fina uluman ukhra fi dzatina taqtadi. Yani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada diri kita ilmu-ilmu yang lain. Yang mana ilmu-ilmu itu menjadikan kita lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang bisa kita ketahui adatan di dalam hayah duniawiyah. Karena kita di dunia diberi casing oleh Allah, diberi hardware oleh Allah tubuh kita ini, dia tidak bisa untuk menghandle lebih daripada apa yang diizinkan oleh Allah di dunia. Nanti di akhirat Allah akan mengganti tubuh-tubuh dengan tubuh-tubuh kita dengan tubuh yang lebih sempurna. Itu apa ya? Itu menjadikan kita mempunyai storage atau kemampuan yang lebih untuk menghandle dan untuk memproses dan mengetahui kesempurnaan-kesempurnaan Allah yang tidak bisa kita ketahui ketika kita itu di dunia. Karena likusuri dzatina, dan kusurud dzat itu tidak berlaku pada Rasul.
Karena itu ada khilaf antara ulama, karena Rasul itu basyarun lakal basyar, apakah bisa dan mampu tubuh Rasul yang ada di dunia itu untuk menerima nikmatun udma yang lebih dahsyat daripada nikmat yang ada di surga kelak, yaitu ru'yatullah. Sebagian ahli sunnah mengatakan bisa, sebagian ahli sunnah mengatakan tidak. Wa Syekh Said mengatakan bahwasanya tidak. Dan ini bukan laisa min usuli ahli sunnah, dengan makna kalau Anda mengatakan Rasulullah ru'yatullah ketika Isra dan Mi'raj, Anda ahli sunnah. Rasulullah tidak ru'yatullah ketika Isra dan Mi'raj, Anda pun juga ahli sunnah. Karena usul ahli sunnah adalah apakah terjadi ru'yatullah fil akhirah, bukan apakah Rasul pada Isra dan Mi'raj ya Allah atau tidak. Begitu pula apakah ru'yatullah bihasatil basar amla. Ini adalah perkara yang ini adalah perkara yang di luar daripada usul ahli sunnah sendiri, mana tadi? Wahadal makna qad ta'arafu muhaqqiqu ahli sunnah mundul qurun. Dan makna ini, makna ziyadatul ilm, adalah makna yang sudah biasa orang-orang ahli sunnah, ulama-ulama ahli sunnah itu mengetahuinya sejak berabad-abad yang lalu. Oke, ini adalah klaim daripada saya bahwasanya makna ziyadatul ilm itu diketahui oleh banyak ulama ahli sunnah. Dan saya akan sebutkan beberapa ibarat daripada ulama-ulama ahli sunnah, minimum yang mutaakhirin daripada ahli sunnah, seperti Sa'duddin Tifazani, Al-Laqani, dan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama, tengok, qala Sa'duddin wal Millah At-Tifazani, ru'yatullahi ta'ala bimakna al-inkisyafi tambil basar. So, tengok, ru'yatullah dengan makna al-inkisyaf, dengan makna terbukanya secara sempurna bil basar. Dan itu adalah makna itsbatu syai' bihasatil basar. Jadi wahwa makna itsbati syai' kama bihasatil basar. Ini adalah makna itsbatu syai' seperti dengan hasatul basar. Wa dzalika inna idza nadharna ilal badr. Bagaimana penjelasannya, katanya Sa'duddin Tifazani? Kalau kita melihat kepada Badr, apa itu Badr? Bulan purnama. Kemudian ghamatnal air, kita tengok bulan purnama, kemudian kita pejamkan mata kita. Maka tidak ada keraguan bahwasanya walaupun sama ada kita melihat dalam keadaan mata kita terbuka atau mata kita tertutup setelah terbuka, akan sama-sama jelasnya, sama-sama kita masih bisa untuk melihat atau membayangkan atau surah atau gambar daripada bulan purnama itu ada di dalam otak kita. Akan tetapi ketika kita membuka mata kita, jelas akan lebih jelas bulan purnama daripada kita menutup mata kita setelah kita membukanya. Lakin inkisyafu halan nadhar ilaihi atammu wa akmalu. Akan tetapi inkisyaf, terbukanya atau kita mengetahui mengetahui bulan purnama ketika kita melihat kepada bulan purnama lebih sempurna binisbah ilaihi hina idin halatun maksusah hiyal musamma birru'yah. Yani ketika kita melihat dengan mata terbuka lebih jelas daripada kita menutup mata kita, dan lebih jelas ini kita namakan dengan nama ru'yah. Wa hadzal makna ainuhu dzakarahu Fakhruddin Ar-Razi fil arba'in fi usuluddin. Tengok nomor 24 di bawah. Qala al-Imam Ar-Razi fil arba'in, fal murad min qaulina innallaha ta'ala hal yasihu an yura hal tumkinu halatun fil inkisyaf. Apakah mungkin sebuah keadaan di dalam inkisyaf dan duhur nisbatuha ila dzatihil makhsusah kanisbatil halah al musammah bil ibsar war ru'yah ila hadhil mar'iyat amla. Tengok, halah dia keadaan di dalam kejelasan dan kenampakan seperti nisbah ketika kita melihat sesuatu. Sebelum kita melihat, kemudian kita melihat halah ini, nisbah ini. Bukan ketika kita melihat, bukan saat kita melihat, bukan saat kita sebelum melihat, akan tetapi perbandingan antara keduanya. Ada semacam perbandingan antara keduanya, dikatakan dia itu ziyadatul ilm. Wallahu a'lam. Jayyid.
wal Laqani fi hidayatil murid, sama Imam Laqani fi hidayatil murid pun juga mengatakan hal yang sama. Ini tidak saya nukil di sini perkataannya apa, tapi boleh Anda cek sendiri di safhah 638. Saya rasa saya sudah kejap ya. Apakah sudah pernah saya share atau belum ya nih? Nanti lepas kelas saya tengok ya nih. Nanti kalau cari-cari lagi lama pula. Jadi, fa makna ru'yatillah bi annaha ziyadatu ilmin wa kashfin amma hasalalana laisa maknan ghariban inda mutaqaddimi ahli sunnah. Dibilang fa makna ru'yatullah itu adalah ziyadatu ilmin wa ziyadatu kashfin, daripada apa yang kita dapat itu bukan makna yang asing daripada makna ahli sunnah, daripada ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi makna ini dinaskan oleh Syekh Said Foda di dalam kitab beliau yang khas untuk munaqasyah masalah ini. Begitu pula dan di dalam kitab beliau Syarhul Kabir ala Thahawiyah pun beliau juga mengatakan hal ini. Dan saya nukil ada sekitar 4 ibarat daripada Syekh Said Foda daripada kitab beliau munaqasyah di dalam masalah ru'yat dan di dalam Syarhul Kabir ala Thahawiyah. Yang pertama, hal yajuzu, tengok, hal yajuzu an nahsula ala ziyadati ilmin billahi ta'ala am lam yumkin dalika sawa'un fid dunya wal akhirah. Ini adalah ibaratnya beliau di masalatul ru'yah munaqasyat ma'al firaqil mukhalifah, khas di dalam masalah ru'yatullah. Ibaratnya sorry, apakah boleh kita itu nahsul mendapatkan ziyadatul ilm billah binasihi wa fasihi. Syekh Said Foda menggunakan kalimat ziyadatul ilm. Saya ketika banyak orang beberapa orang bukan banyak orang ya, beberapa orang yang saya rasa mempunyai skill yang sangat rendah di dalam ilmu kalam menfitnah saya bahwasanya Habib Ali ini Mu'tazilah. Saya sempat ragu, jangan-jangan saya pun salah ini, sampai saya merujuk lagi. Ternyata setelah saya murajaah lagi, ya salam ya nih, hadhihi nusus mabthutsah di dalam kitab-kitab Syekh Said Foda akthar min marrah ya. Mungkin kalau saya tulis semua ada 10 atau lebih daripada 10 nusus tentang ziyadatul ilm. Cuma karena risalah ini yang saya tulis ini simpel untuk untuk teh tarik, untuk simpang santai, jadi tidak saya sebutkan semuanya ya nih. Fal asy'ariyah yaqulun na'am hadza jaizun wa ghairuhum yaqulu la walau jaza fala yusamma ru'yatan. Asy'ariyah mengatakan boleh kita itu mendapatkan ziyadatul ilm, dan selain daripada Asy'ariyah mengatakan tidak boleh pun tidak kita namakan ru'yah. Akan tetapi Asy'ariyah mengatakan kondisi ini kita katakan adalah ru'yah karena inilah ziyadatul ilm, inilah hakikat daripada ru'yah itu sendiri. Tengok nusus nomor 2, inna ru'yatal hissiyah al masyrutah bil hiss wal muqabalah wa tisalu syu'a mustahilatun 'ala Allah. Bahwasanya ru'yah sesuatu dengan indera penglihatan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena melihat dengan indera penglihatan itu adatul basyar, mesti ada muqabalah, berhadapan-hadapan, bersambung dengan cahaya, dan hal itu mustahil bagi Allah. Wala nusallim, dan kita sebagai ahli sunnah tidak setuju bahwasanya makna ini adalah hakikatul ru'yah wa huwa muqabalah tadi itu. Wa amma husulu idrakin zaidin ala ma hasalna alaihi biwasitatin nadhar aqli wa tafkir fil alam, dibilang adapun mendapatkan ilmu yang lebih daripada apa yang kita dapatkan melewati nadhar aqli fil alam, tidak ada masalah. Kita nadhar aqli kepada Allah mendapatkan 3 ilmu, dengan ru'yah mendapatkan 10 ilmu. Ini tidak ada masalah sama sekali tanpa ada muqabalah dan jihad. Nisbah inilah yang kita katakan sebagai ziyadatul ilm. Fahadha laisa bimustahilin, dan ini bukan mustahil bagi Allah. Sama ada Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di mata, kemudian kita mengetahuinya dengan akal kita, atau langsung diciptakan oleh Allah di dalam jiwa. Dan inilah hakikatul ru'yah. Wala wajha lil qalbi imtinaiha ala hadan, dan tidak ada wajah
untuk mengatakan ini mumtani daripada aspek ini binasihi wa fasihi, yani dua masalah mansusoh dalam nas ini pada Syekh Said Foda bahwasanya ru'yatullah ziyadatu idrak, dan yang kedua bahwasanya boleh di mata atau boleh langsung di dalam jiwa, tidak ada masalah. Tengok nas nomor 3. Hal yastahilu aklan an yahsulalana ilmun billahi ta'ala bidarajatin a'la minad darajah allati hasalna 'alaiha an tariqin nadharil aqli wal bahthi fil akbar. Apakah mustahil aklan kita itu mendapat ilmu tentang Allah dengan derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang kita dapatkan daripada nadhar akli, dan mencari di dalam akhbar-akhbar kitab wa sunnah, sekiranya derajat yang lebih tinggi ini daripada ilmu dinamakan berbanding dengan apa yang kita dapatkan dengan nadhar akli, dinamakan ru'yah. Innalladzi yafhamul mas'alata ala hadzal nahwi yajzimu bila taraddudin bi adamin tina'i hadhihi darajah minal ilm. Orang yang mengetahui masalah ilmu kalam mengatakan ini bukan perkara yang mustahil, apalagi kalau kita mengembalikannya kepada iradatullah dan qudratihi al-muhitah bikullil mumkinat kama yaquluhul asy'ariyah. Apalagi kalau kita mengembalikan masalah ru'yatullah kepada babul af'al, yang akan kembali kepada kudrah dan iradah. Tengok nas nomor 4. Wa makna ru'yah huwa an yahsula fina ilmun wa idrakun aqwa mimma huwa hasilun fina. Yakni makna ru'yah adalah kita mendapatkan pada diri kita ilmun dan idrak yang lebih kuat daripada apa yang ada pada diri kita. Dan ini bukan takwil untuk makna ru'yah, kan, tetapi ini tafsir, bukan takwil ya. Kalau takwil Anda makna ru'yah Anda belokkan ke makna yang lain, itu namanya takwil. Tapi tafsir tidak, Anda menjelaskan hakikat daripada makna ru'yah, bahwasanya makna ru'yah adalah pada diri kita terjadi idrok aqwa, hadza huwa, yani. Saya sampai ketika saya simpang santai itu saya mengatakan selamat datang kebenaran, yani selamat datang kepada kebenaran. Fa'lan, yani hadza huwa kebenaran di dalam makna ru'yatullah. So tengok, wa hadhihi arba'u ibarati ahadi mutaakhiri ahli sunnah Syekh Dr. Said Foda. Ini adalah 4 ibarat, salah satu daripada aqwa wa a'lam mutaakhir ahli sunnah di dalam masalah ilmu kalam, yaitu Syekh Said Foda, yani menjelaskan kepada kita bahwasanya hakikatul ru'yah itu adalah ziyadatul ilm billah binasiha wa fasiha. Dan ini bukan makna yang asing daripada ahli sunnah seperti yang dikira sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, dan saya rasa mereka bukan ahli ilmu, ya, orang-orang yang menafikan makna ini, apalagi sampai memu'tazilahkan seseorang yang mengatakannya, yakni Anda memu'tazilahkan saya, mengatakan ini, secara otomatis Anda bukan hanya memu'tazilahkan saya, Anda memu'tazilahkan orang yang yatabanna hadzal makna wa minhum Syekh Said Foda, ya saya pribadi lebih prefer orang itu mu'tazilah daripada Syekh Said Foda mu'tazilah, yani. Amal mu'tazilah, tengok, adapun mu'tazilah wal mujassimah lam yukhalifu ahla sunnah fi imkaniyati maqalabi ahli sunnah min husuli ziyadatil ilm billah fil akhirah. Dibilang, adapun mu'tazilah dan mujassimah tidak khilaf dengan ahli sunnah dengan martabah imkanul akli, yakni apakah yang dikatakan oleh ahli sunnah itu mungkinatun aklan, mungkin menurut bittifaq antara mujassimah dan mu'tazilah, bahwasanya apa yang dikatakan oleh ahli sunnah daripada makna ru'yatillah dengan ziyadatul ilm billah wa bi rasulihi fil akhirah mungkinatun, maka martabatul imkanul akli itu adalah mahalul ittifaq bainal firaq. Akan tetapi mu'tazilah dan mujassimah tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh ahli sunnah dengan makna ziyadatul ilm yang terjadi di akhirah itu waqi'atun la. Mungkin iya, waqi' tidak. Itu menurut mu'tazilah dan mujassimah. Wala yusamma tilkal halah ru'yatan indahum. Dan apa yang dikatakan oleh ahli sunnah makna ziyadatul ilm ini bukan ru'yah menurut mu'tazilah, karena mu'tazilah itu mengatakan yang namanya ru'yah harus dengan mata, indra, dan harus muqabalah dan tahayyus. Kecuali mu'tazilah dan mujassimah la yakuluna biwuku'ihi syar'an fil akhirah.
tadi ma'asyurutihimul adiyah wa ja'liha akliyah. Dan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya syurut muqabalah hissiyah itu adalah apa namanya? Syurut walaupun itu adalah syurut adiyah, tapi itu bagi mereka adalah syurutun akliyah. Semua ini terbina atas terpengaruhnya mereka dengan madhab falasifah yang mengatakan bahasanya perkara-perkara adi ini hakikatnya adalah perkara yang akli. Dan ini dikatakan oleh Imam Sanusi dalam Muqaddimat Sanusiyah adalah aslun min usulil kufur wal bidah, yang salah satu akar daripada kekufuran dan kebid'ahan. Wa anna asasa qaulil mu'tazilah fi nafihimur ru'yah wal mujassimah fi itsbatihimur ru'yah huwa ta'athuru kilal fariqain. Dan akar daripada pendapat Mu'tazilah dalam menafikan ru'yah dan mujassimah dalam mengisbatkan ru'yah itu adalah mereka terpengaruh dengan mazhab falasifah di dalam asal ini. Apa itu? Bahwasanya ikatan-ikatan adi, ikatan-ikatan basyariyah, semuanya itu adalah aklan seperti yang diisyaratkan oleh Imam Sanusi dalam kitab beliau Muqaddimat ketika beliau menyebutkan sabab min asbabil kufur. Wal Mu'tazilah lamma arodu, ini bukan aroda ya, tapi arodu. Ini salah lagi, subhanallah. Lamma arodu tanzihullah, dan Mu'tazilah ketika menginginkan, mereka niat mereka itu baik. Apa niat mereka? Niat mereka itu untuk mensucikan Allah daripada tajsim dan lawazimut tajsim, daripada muqabalah. Mereka menafikan ru'yatullah dan memustahilkannya karena mereka merasa tidak ada makna untuk ru'yah kecuali dengan muqabalah dan luzumil jismiyah. Dan mereka mentakwilkan ru'yatullah itu kepada ilmu doruri. Ilmu doruri. Apa itu ilmu doruri? Ketika kita itu di dunia, kita itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu dengan dalil, yakni ma'rifatullah itu nadori. Nanti di akhirat kita akan mengetahui Allah dengan ilmu doruri. Ilmu doruri bukan ziyadatul ilm. Ziyadatul ilm itu di dalam aspek kuantitinya dan kualitinya. Adapun ilmu doruri atau nadori itu daripada aspek bagaimana cara mendapatkan ilmu ini. Beza antara pendapat Mu'tazilah dan pendapat ahli sunnah. Mu'tazilah mentafsirkan bahwasanya ru'yatullah adalah ilmu doruri. Ahli sunnah mengatakan bahwasanya ru'yatullah ziyadatul ilm dengan kamalat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ilmu doruri ini akan terjadi tidak hanya kepada orang muslim, akan tetapi juga kepada orang kufar saja. Badalan, yakni sebagai ganti daripada ma'rifatullah yang nadori fi dunya. Terus akan ada pertanyaan, kalau memang orang mukmin dan orang kafir bisa melihat Allah, apa makna ru'yatullah itu nikmah? Iya, karena ketika orang mukmin itu melihat Allah dengan mengetahui Allah dengan ilmu doruri, orang-orang mukmin akan senang karena dia akan menunggu nikmat Allah. Karena itu Mu'tazilah mentakwilkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, itu ai muntadiratun nikmati, yakni muntadiratun nikmata rabbihim. Itu namanya nikmat di situ, karena intidharun nikmah. Orang-orang kafir setelah mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu doruri dan mereka yakin bahwasanya Allah itu ada, akhirnya mereka itu takut bahwasanya, dan mereka pening kejap lagi akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Idil mu'minuna lamma alimu darurata wujudillahi ta'ala farihu bima sayulakihi min ni'amil jannah yakinan. Karena orang-orang mukmin ketika mereka mengetahui darurat wujudillah, mereka senang dengan apa yang akan mereka temui daripada nikmat-nikmat jannah secara yakin. Dan ini adalah makna qaulihi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maknanya mereka menunggu nikmat-nikmat Tuhan mereka dalam keadaan mereka itu handsome. Adapun kufar wal munafikun, mereka mengetahui Allah dengan doruri seperti kal mukmin, dengan makna bahwasanya mereka di akhirat akan mengetahui Allah dengan ilman doruri. Akan tetapi
hanya dengan mengetahui Allah ilman doruri, mereka akan tersiksa karena mereka akan tahu masiruhum, mereka akan tersiksa sebelum mereka disiksa secara hakiki. Maka menunggu nikmat adalah nikmat dan menunggu azab adalah azab. Adapun mujazimah, adapun orang-orang mujazimah Wahabiyah yang mengatakan dengan Allah, yang mereka berpendapat bahwasanya Allah itu jisim, dari awal tidak ada masalah bagi mereka tentang makna ru'yatullah, karena mereka dari awal memang meyakini bahwasanya Allah itu jisim. Dan kalau Allah itu jisim, ya memang bisa dilihat dengan muqabalah wal jismiyah. Apa masalah di situ ya? Menurut mujazimah ya nih. Id innahu yu'ayyidu madhabahumul fasid, karena mafhum ini akan menyokong pendapat mereka yang atau madhab mereka yang rusak. Dan ini adalah khulasah khilaf antara ahli sunnah dan mu'tazilah dan mujazimah. Kemudian kita tengok, kita datang ke masalah yang lain. Yang saya melihat masalah ini bukan daripada usul ilmu kalam, kan tapi daripada furu' wa daqiqi ilmi kalam. Apa itu? Apakah ru'yatullah itu dengan makna ziyadatu ilm billah mesti dengan melewati mata atau bisa dengan selain mata yakni, atau mungkin bagi Allah itu untuk menciptakan ilmu-ilmu dan kusyufat zaidah fi nafsil insan langsung. Apa saya tulis di sini? Anna aslal mas'alati hiya ru'yatullah, hiya hal ru'yatullahi thabitatun amla. Saya melihat bahwasanya aslul masalah di dalam masalah ru'yatullah itu bahwasanya apakah ru'yatullah itu thabitatun fil akhirah atau tidak. Adapun tempat ru'yatullah itu falaysa min usulil aqaid, akan tetapi dhahirul ahadis menunjukkan bahwasanya ru'yatullah itu daripada mata, maknanya akan terjadi, yakni Allah akan menciptakan ulumun zaidah daripada ain dan daripada penglihatan. Akan tetapi tetap diperbolehkan khilaf di dalamnya. Karena itu sebagian daripada ulama mengatakan melihat Allah itu dengan wajah semuanya, tidak hanya dengan mata, berdasarkan hadis wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa ba'dun akhar qalu inna ru'yatullah bil qalb, yakni ru'yatullah dengan hati, mustadillan bi ayah ma kadzabal fuadu ma ra'a, fuad hati yakni. Dan ini adalah yang ainu yang diisyaratkan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad, bahwasanya yang namanya ru'yah menunjukkan kepada beberapa perkara. Yang pertama adalah kepada makna dan tempat. Maknanya ziyadatul ilm. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah al-ain. Adapun makna, katanya Imam Ghazali, ini saya potong nasnya. Adapun makna, maka itu bukan rukun untuk bisa kita katakan ru'yah. Karena keadaan yang biasanya kita dapatkan dengan mata dari apa yang bisa kita lihat, jika kita dapatkan dengan hati atau dengan dahi masalan, tetap kita katakan ra'ayna syai' wa absorna. Wa saddaqa kalamu, kita mengatakan kita melihat dengan hati seperti kita melihat dengan mata, dengan dahi seperti kita melihat dengan mata. Kalam kita itu sahih, hakikatan sahih. Karena mata adalah tempat dan alat. Tidak dimaksudkan li ainil ain dan tempat, akan tetapi untuk adanya makna ini. Yang penting maknanya, bukan tempatnya. Jadi maknanya dimanapun tetap dikatakan dia itu adalah ru'yah. Yang menafikan makna ini selain daripada mata, selain jika diletakkan di mata itu adalah ru'yah, mungkin dia akan berhadapan-hadapan langsung dengan Imam Ghazali atau bertentangan dengan aslul lughah fi makna ru'yah. Fahaitu halatil halah tammatil hakikoh, dimanapun keadaan ini ada, maka hakikatul ru'yah sempurna. Maknanya tidak peduli ru'yatullah itu melewati mata, telinga, dahi, hidung, tammatil hakikoh dengan makna ru'yah. Dan makna ini juga diisyaratkan oleh sebagian mutaakhiri ahli sunnah seperti Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitab beliau Fathul Majid Syarhud Durril Farid. Tengok ketika beliau menjelaskan kalamullah, yasma'u ahlul jannati kalamahu ta'ala bisairi ajsamihim. Ahlul jannah akan mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala dengan semua tubuh mereka, tidak hanya dengan telinga seperti mereka melihat zat Allah Subhanahu wa taala dari semua arah dengan semua jasadnya, tidak dengan mata sahaja. Qala Syekh Said Foda, inna ru'yatal,
Syekh Said Foda juga mengatakan di mana ini 23 di dalam Munaqashat Ma'al Firaqil Mukhalifah dalam Masatir Ru'yah, qala Syekh Said Foda, inna ru'yatal hissiyah, melihat dengan indera penglihatan yang disyaratkan harus ada muqabalah dan bersambung dengan cahaya, mustahilah ala Allah. Dan kita tidak setuju bahwasanya ini adalah makna untuk hakikatur ru'yah. Adapun husulu idrokin zaid, terjadinya idrok yang zaid, terjadinya ilmu yang lebih daripada apa yang kita dapatkan daripada nador akli dan berpikir di dalam alam semesta ini, tidak mustahil bagi Allah. Sawaun diciptakan oleh Allah di mata, kemudian kita dapatkan dengan akal kita, atau diciptakan oleh Allah langsung pada jiwa kita. Dan inilah yang dikatakan hakikatul ru'yah. Dan tidak ada makna untuk mengingkari makna ini jika dijelaskan dengan cara seperti ini. Wa qala aidan, dan di dalam kitab yang lain, di dalam tempat yang lain, di dalam Syarh Alat Tohawiyah, akhraja Muslimun min tariqi Abil Aliyah, daripada Ibn Abbas fi qoulihi ta'ala ma kadzabal fuadu ma ra'a, al ayah qala ra'a rabbahu bi fuadihi marratan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya 2 kali. Dan daripada Tariq atau an Ibn Abbasin qala ra'ahu bi qalbihi, Rasul melihatnya dengan hatinya. Wa asrahu min dzalika ma akhrajahu Ibnu Mardawayh Antoriki atau aidan an Ibni Abbasin qala lam yarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ainihi wa inna ma ra'ahu bi qalbihi, menafikan Rasul tidak melihat dengan matanya, tapi Rasul melihat dengan hatinya. Dan ini adalah ba'dun nusus ala imkaniyati ru'yatillah bi ghairi wasitatil ain bal indi. Ini adalah beberapa nusus daripada Syekh Said Foda tentang mungkinnya melihat Allah tanpa mata. Bahkan menurut saya pribadi, barang siapa yang degil dan mengatakan mesti melihat Allah itu mesti melewati mata, maka ada beberapa iskal di dalam masalah ini yang mesti dia jawab. Yang pertama adalah bagaimana cara Anda mentafsirkan ru'yatullah adalah a'dhamun ni'am ahli jannah. Karena kita melihat bahwasanya nikmat yang ada di surga itu jenisnya sama dengan nikmat yang ada di dunia, dengan makna nanti akan ada nikmat makan, nikmat minum, nikmat berjima, semuanya itu akan ada, tapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Tanpa adanya itu, untuk menjadikan orang itu nak masuk surga susah. Dan Anda mesti bisa untuk mentafsirkan bahwasanya nikmatul ru'yah lebih daripada nikmat makan, minum, dan yang lain-lainnya. Bagaimana cara Anda mentafsirkan? Hanya dengan melihat Allah lebih daripada nikmat makan dan minum. Tetapi kalau dengan cara saya, bahwasanya ru'yatullah daripada jinsul ilim wal idrok, dan nikmatul ilim adalah nikmatun ruhiyah, nikmatun qalbiyah. Jelas nikmatun ruhiyah afdol wa aqwa daripada nikmatun jismiyah. Dan ada mana so'ilehil Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib, dan daripada Imam Zarkashi di dalam kitab beliau Luqatatul Ajlan. Hal ini perkara-perkara yang biasa, nikmat mendapatkan ilmu di dunia a'la wa a'dham daripada nikmat makan. Sebab itulah dalam Nadham Khalidatul Bahiyah, fafham munihta ladzatal ifhami. Dalam kitab-kitab yang lain itu saya pernah tengok, kalau ulama-ulama itu mengatakan kalau para raja itu mengetahui nikmat yang kita rasakan di dalam mendapatkan ilmu, niscaya raja-raja itu akan memerangi kita, akan membunuh kita untuk mendapatkan nikmat yang kita dapatkan. Akan ada iskal yang lain, yujadu alaqatun aqliyah baina ru'yah wal ain. Kalau mesti melewati mata, nanti apakah ada alaqah akliyah seperti yang diyakini oleh Mujassimah, falasifah dan Mu'tazilah? Ada semacam alaqatun akliyah antara mata dan melihat. Yang ketiga, kalau semacam itu nanti Anda akan
terjatuh di dalam aslun min usulil bidah wal kufur juga, karena masalah ini dohirnya simpel akan tetapi mempunyai efek yang sangat tinggi, efek yang sangat besar dan banyak di dalam turunan-turunan masalahnya. Nomor 3, idza amkana an yara bil ainil mujarradah bila kaifin fayajuzu an yulmasa wa yusamma kadzalik bila kaif. Yakni kalau memang bisa untuk dilihat tanpa kaif, kenapa kok tidak boleh disentuh dan dicium bila kaif juga? Bila kaif juga. Oh, laisa waridan. Oke, mungkin masalahnya bukan daripada warid atau tidak, tapi hal ini kan mungkin aklan kan? Mungkin aklan kan? Dan hal-hal semacam ini harus dijawab waqad yutawahhamu ruju'uhu ila madzhabi tajsim. Dan begitu pula yang nomor 4, orang yang degil, oh ini melihat harus melewati mata. Nanti orang-orang awam akan merasa, loh terus apa perbedaan antara kita dan Wahabi? Dan Wahabi bisa menyelinap kepada awam-awam ahli sunnah melewati masalah ini nanti. Tapi kalau dari awal kita mengatakan ru'yatullah adalah ziyadatul ilm, kita dah tutup pintu untuk Wahabi, bagi Wahabi untuk menyelinap ke dalam awam ahli sunnah, mempengaruhi akidah-akidah mereka melewati ru'yatullah. Walitafadi hadhil iskalat, untuk menghindari iskalat-iskalat ini, muhaqqiqu ahli sunnah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yura bila kaifin wala muqabalah. Untuk menghindari 4 iskal ini, muhaqqiq ahli sunnah mengatakan Allah yura bila kaifin wala muqabalah. Akan tetapi uslub ini dekat dengan uslub tafwid, tidak sesuai, tidak bermanfaat banyak di dalam maqamil munadharah. Karena uslub tafwid ya sudah semacam ini yakini, tapi dalam munadharah tidak bisa semacam itu, terutama kalau di dalam hal-hal yang berkaitan tentang syubhah. Karena itu muhaqqiqu ahli sunnah mentafsirkan ru'yatullah dengan ziyadatul ilm. Wa hadza ma yumkinuni kitabatuhu fi mas'alati ru'yatillah fi hadhil ujalah as-sari'ah fa asa an yakuna nafi'an li fahmi mahiyati aliman al-qasam wa huwa syahid wallahu alam. Dan ini yang bisa saya tulis sedikit di dalam masalah ru'yatillah. Semoga apa yang saya tulis ini bisa bermanfaat, yakni untuk memahami masalah ru'yatillah yang kembali kepada ziyadatul ilm. Dan insyaallah yang akan datang kita akan baca yang daripada Durul Farid Qiraah Syariah, yakni, dan kita masuk langsung di dalam masalah nubuwah insyaallah. Jadi dan kita akhiri sampai sini. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.